Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat minggu nalatai, salam saujud kelenda malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajebata. Arus, arus, arus. Kami mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2, kelompok 4. Ombong menggerang rantai budal mendenyusah Yo gundul kesana kesini ngampet kendul Genduru wotela telo nampak lo yo Selangkau jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cino Ropak moyo terguling ke pengawas Solo Tengah irama alunan nong Cino Ropak moyo pulang jalannya ke loyoran Kuning taliti baris ngarep dewi barisan minggo sekuning kok malah dito Rantau budal meminum arak pekonan Mengantarkan pulang berdandan bidan Rohnya putih akadinya. Pengertian dan latar belakang utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah, negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khususnya dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan, investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan, neraca, pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Jenis hutang negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, hutang domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, pemerintah akan meningkatkan pajak atau mencetak uang lebih banyak agar dapat melunasi pinjamannya. Walaupun pilihan tersebut berdampak negatif, yaitu meningkatkan inflasi. Yang kedua, utang internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman tersebut. Contoh hutang dalam negeri, yang pertama, para individu sebagai kreditur, yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur, yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur, yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Manfaat utang luar negeri. Utang luar negeri sebagai salah satu sumber eksternal untuk pembiayaan pembangunan, memiliki peranan dalam mengatasi masalah kekurangan mata uang asing atau foreign exchange gap, dan mengatasi masalah kekurangan tabungan atau saving investment gaps. Di samping itu, utang luar negeri dapat menutup defisit anggaran pemerintah. Pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan COVID-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. Sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama ada Bank Dunia, atau yang kita kenal dengan sebutan World Bank, adalah lembaga keuangan internasional yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. World Bank dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pada bangsa Indonesia. Yang kedua, ada Asian Development Bank atau ADB, atau Bank Pembangunan Asia, merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. ADB berkantor pusat di Manila dan mempunyai 67 negara
anggota, di mana 48 diantaranya berasal dari wilayah Asia Pasifik. Yang ketiga, Consultative Group on Indonesia atau CGI mempunyai tujuan yaitu memberikan bantuan modal dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia untuk berbagai proyek di Indonesia. Yang keempat, Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat dengan IG adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dari pinjaman hibah lainnya. Pinjaman hibah sendiri adalah kesepakatan mengenai pinjaman antara pemerintah dan penerima pinjaman hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. Solusi pemecahan hutang luar negeri Indonesia. Yang pertama, debt swap. Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang. Yang kedua, diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian hutang, sehingga proses pengurasan sumber daya dapat dihambat. Yang ketiga, potensi internal pemerintah sendiri. Dengan menjaga kinerja makroekonomi dalam posisi yang stabil dan menstop utang luar baru. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mempunyai kemauan dan itikat baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutangnya dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari negara lain yang ingin menjerat negara ini dengan hutang yang besar. Bagaimanakah cara pemerintah dalam melunasi pinjaman di luar negeri? Salah satu upaya pemerintah untuk melunasi pinjaman luar negeri dengan meningkatkan pendapatan negara, pendapatan pemerintah dapat ditingkatkan dengan privatisasi BUMN, yaitu penjualan saham atau pengalihan pengelolaan BUMN dari pemerintah kepada swasta baik sebagian maupun keseluruhan. Yang Bu, kami dari mahasiswa IPR mau bertanya tentang utang Indonesia. Ada 5 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mengurangi utang di Indonesia? Aku jawab. Menurut pendapat saya cara mengurangi satu mungkin perlu peningkatan dalam pendapatan kerja. Karena pajak itu salah satu peningkatan pendapatan Indonesia itu kenaikan pajak. Kedua, perlu peningkatan dalam UMKM, usaha kecil menengah. Kalau orang pekerjaan tambah banyak, berarti pengangguran berkurang. Artinya pemerintah juga harus mendukung pemerintah itu caranya seperti apa. Kemudian bantu mungkin bantuan dari pinjaman kecil mikro dari bank biasanya. Terus yang ketiga lagi, jangan ada pinjaman tambahan lagi, pinjaman luar negerinya. Mungkin ada bisa pinjaman tambahan, tapi untuk yang hal-hal sangat penting seperti di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, yang menjadi prioritas pemerintah. Satu lagi mungkin jangan dulu bayar pinjaman, kan ada pokok ada bunganya, jangan bayar dulu deh, tunda dulu pembayaran pokoknya, atau di schedule ulang, di jadwal ulang pembayaran itu seperti ya. Terus yang kedua, mengapa utang Indonesia terus meningkat kalau untuk yang beberapa tahun ini mungkin karena ini kita kan 2 tahun terakhir itu mengalami pandemi, dan itu bukan cuma kita, mungkin seluruh dunia juga mengalami, dan itu juga imbasnya bagi kita. Karena untuk penanganan pandemi itu perlu dana yang besar, jadi pemerintah dulu mengutamakan dulu penanganan pandemi, bantuan sosial yang membutuhkan rakyat miskin segala macam, obat-obat, vaksin segala macam itu memerlukan biaya yang besar juga. Tambah mungkin menambah juga yang angkutan. Terus yang ketiga, mengapa Indonesia bisa memiliki utang? Itu karena ini apa? APBN kita kan sumber dana dalam hidup kita berkurang.
keperluannya Indonesia itu kurang ya. Bukan mungkin lagi karena itu jadi untuk menandai infrastrukturnya, kesehatannya, pendidikannya, sosialnya itu dari dana kita sendiri, dari hasilnya kita sendiri itu kurang. Jadi untuk memenuhi itu perlu kita punya bantuan. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak bisa membayar hutang tersebut? Kalau kita tidak bisa membayar, nah ya ini terjadi krisis karena di tahun 98 itu kan krisis moneter, inflasi itu penurunan nilai tukar uang rupiah itu jadi drastis menurun, jadi harga menjadi melonjak. Terus harga melonjak, daya beli masyarakat berkurang, UMKM jadi banyak yang tutup. Nah, pajak akhirnya dengan kebijakan itu ketika pemerintah naik pajak karena apa, untuk memenuhi kebutuhan yang tambah ini lagi itu harus menaikkan pajak tapi pendapatannya berkurang. Halo Kak, perkenalkan saya Umar Nadiza. Kami di sini izin wawancarain Kakak ya. Menurut Kakak mengapa Indonesia bisa memiliki hutang? Kenapa Indonesia bisa memiliki hutang? Itu karena banyak pengeluaran yang tidak sesuai dan pemberdayaan sumber daya alam di Indonesia itu untuk menjadikan penghasilan itu tidak maksimal. Makanya Indonesia memerlukan hutang dari luar negeri untuk membangun biaya atau membiayai pemerintahan Indonesia tersebut. Mengapa hutang Indonesia terus meningkat? Karena tadi ya di awal tadi bahwasanya Indonesia ini belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Padahal kan Indonesia banyak dan keanjlokan apa sih namanya itu, ketidakseimbangan sistem yang rusak itu, makanya kita memerlukan hutang lagi untuk membangun Indonesia. Padahal kalau kita manfaatkan hutang Indonesia itu tidak akan bertambah.